Pada hari Selasa, 11 Juni 2024, terdapat kabar baik mengenai salah satu kereta yang terlibat pada kecelakaan kereta api di Cicalengka, yaitu ada satu kereta yang sudah selesai diperbaiki dan kereta tersebut adalah kereta yang sempat terguling ketika kejadian. Jadi kita akan membahas hal ini, namun sebelum itu, yuk kita nonton kereta api KRL. Langsung aja, ini ada kereta api Pangandaran tujuan stasiun Banjar.
Masinis Kalimantan 73 jalur 295 izinkan berangkat. Hati-hati jalur 2 kereta api melintas langsung. Jalur 2 masuk ke Petugas tujuan Manggarai, Tangsel, Minggu, Depok, Bogor, Rangkaian PT Utamakan selalu keselamatan diri Anda. Memang tolong selamat. Utamakan selalu keselamatan diri Anda. Selamat jalan dan selamat. Sekarang kita berada di stasiun Manggarai dan sebentar lagi akan melintas kereta api Argo Parahyangan tujuan stasiun Bandung. Jadi kereta incaran kita kali ini berada tepat di depan KA50 ini. Jadi nanti kita akan rekam arah pulangnya. Karena kereta yang baru selesai diperbaiki ternyata juga ikut dalam perjalanan KLB uji dinamis di rute Manggarai Cikampek. Kemudian jalur 4 akan melintas kereta api Berantas 112 jurusan Pasenen Blitar. Karena hari ini adalah hari Selasa, yang artinya perjalanan kereta api Argo Parahyangan 51 hari ini tidak jalan. Makanya kereta api Berantas dapat dilayani untuk melintas langsung lewat jalur 4. Biasanya kalau KA51 dijalankan ketika hari libur. Kereta api Berantas ini lebih seringnya melintas lewat jalur 6 atau jalur 7.
Berikutnya jalur 7 kedatangan kereta api Saunggalih 147 dari stasiun Kutoarjo. Tentunya penumpang kereta api Saunggalih ketika di tengah perjalanan pasti mereka sempat bertemu dengan rangkaian KLB uji dinamis yang sedang mengarah ke stasiun Cikampek. Lalu dalam KLB uji dinamis hari ini juga sekalian menguji kereta baru, yaitu kereta ekonomi New Generation hasil modifikasi Balayasa Manggarai. Selanjutnya, jalur 2 akan melintas kereta api Argo Parahyangan 39A. Jadi, bagi penumpang yang biasanya naik KA51, untuk hari ini alternatifnya terdapat PLB 39A. Walaupun KA51 tidak jalan, namun karena jam berangkatnya tidak begitu jauh dengan PLB 39A, maka seharusnya tidak ada masalah. Lagi pula saat ini udah ada kereta cepat Jakarta-Bandung. Jadi lebih banyak pilihan meskipun KA51 tidak jalan. Bagi penumpang dengan tujuan Cikarang, silakan tunggu di peron jalur 1. Jalur 4 kedatangan kereta api Menoreh 225F dari stasiun Semarang Tawang. Kali ini K3 01668 SMC yang sebelumnya menempati posisi ekonomi 1 udah keluar dari rangkaian ini.
Tetapi pada ekonomi 8 ternyata kemasukan lagi kereta ekonomi New Image. Hanya saja nomor keretanya berbeda, yaitu K3 01654 SMC. Jadi sama aja, pada akhirnya tetap menjadi belang juga rangkaian kereta api Menoreh ini. Lanjut, jalur 7 akan masuk kereta api Fajar Utama YK 141. Dan seharusnya 4 menit yang lalu adalah waktunya untuk kereta api Argo Parahyangan 40A melintas langsung. Tetapi pada hari ini, perjalanan kereta api Argo Parahyangan 40A tidak jalan. Hal ini disebabkan karena kereta api Argo Parahyangan 39A juga tidak jalan. Artinya, rangkaian idle kereta api Turangga hari ini bisa bersantai cukup lama di stasiun Bandungnya. Barusan jalur 3 melintas kereta api Argo Merbabu 20F tujuan stasiun Semarang Tawang. Sekarang udah jam setengah 3 dan jika tepat waktu, seharusnya KLB uji dinamis dari stasiun Manggarai udah sampai di stasiun Cikampek. Namun entah apakah di perjalanan KLB-nya tepat waktu atau alami kelambatan. Tapi yang jelas, KLB uji dinamis di waktu ini udah terkena susul oleh kereta api Argo Parahyangan 50. Jalur 4, kedatangan kereta api Kertajaya 220. Sebenarnya tidak semua kereta kebagian peron saat kereta api Kertajaya tujuan stasiun Surabaya Pasar Turi berhenti di jalur 4. Jadi bagi penumpang kereta paling belakang dapat berjalan lewat dalam kereta sambil mencari nomor tempat duduknya. Soalnya kereta ini hanya berhenti sebentar ketika di stasiun Jayanagaranya. Berbeda kalau di Pasenennya agak lama. Di jalur 1 Nyabuar Sebayan 5 diizinkan berangkat. Diinformasikan bagi penumpang dengan tujuan Cikarang silakan tunggu di peron jalur 1.
Jalur 4 masuk kereta api Taksaka 67 dari stasiun Yogyakarta. Kali ini kita melihat lebih dekat kereta eksekutif Taksaka yang udah dihapus nama Taksakanya pada liverinya. Ternyata hal ini terjadi pada K102325YK. Yang bikin heran, ternyata nama yang ditutupi atau ditambal sama sekali tidak kelihatan bekasnya. Tapi yang bikin penasaran, kenapa nama Taksakanya tidak dikembalikan lagi? Jalur 5 dari arah timur dipersiapkan untuk tujuan Kampung Bandar via Pasar Senen. Kemudian jalur 4 melintas kereta api Argolao 7 dari stasiun Solo Balapan. Dan sebelum kereta Argolao melintas, di jalur 3-nya telah berangkat lebih dulu, yaitu KLB Posko. Jadi KRL yang sedang berhenti di jalur 2 dapat dikatakan diusul oleh dua kereta sekaligus, yaitu oleh KLB Posko dan kereta api Argolao. Soalnya KLB Poskonya juga sama-sama mengarah ke stasiun Manggarai. Sayangnya KLB Posko tidak sempat kita rekam. Jalur 2 stasiun Matraman telah melintas kereta api Brawijaya 58 tujuan stasiun Malang. Dan kabarnya saat ini KLB uji dinamis sudah berangkat dari stasiun Cikampek. Jadi karena dalam KLB kali ini untuk lokomotifnya berjalan dalam posisi LH ketika mengarah ke Cikampeknya, maka di stasiun Cikampek lokomotif KLB tidak perlu diputar di turntable stasiun Cikampek karena arah ke Manggarainya udah pasti SH.
Kalimantan sudah tempat lagi yang bisa berbeda. Mudah-mudahan kita mau menemui kita dapat tidak ada perhatian selama dengan kereta. Sama masalah dari Anda. Dari zaman tolong tahunya tentang tulisannya pada membaca application. Jalur 1 ada dinas rangkaian kereta api Bima dari Depo Cipinang menuju stasiun Jakarta Gambir. Jadi saat ini rangkaian kereta api Bima sudah tidak lagi disimpan di Depo Jakarta Kota. Hal ini dapat mengurangi kepadatan di lintas antara stasiun Jakarta Kota ke stasiun Gambir. Dan ini keretanya malah tertahan di stasiun Matraman. Dan tadi kita disapa sama ASN masinis yang sangat hits di kalangan rail fans. Ternyata yang lewat duluan adalah kereta api Sembrani dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Berarti KLB uji dinamisnya berada tepat di belakang kereta ini. Jadi kereta yang terlibat dalam kecelakaan tabrakan kereta api antara kereta api lokal Bandung Raya dengan kereta api Turangga di Cicalengka pada 5 Januari 2024 lalu. Salah satu dari bagian kereta api lokal yang berhasil diperbaiki yaitu K3-09609BD. Pada pukul 16.34 akhirnya muncul KLB uji dinamis. Dan untuk kereta yang selesai diperbaiki tadi ada di kereta paling depan atau tepat di belakang lokomotif. Jadi K3-09609BD saat kejadian berdinas sebagai kereta kedua dari depan. Tapi walaupun terguling, namun masih bisa diselamatkan dan diperbaiki di Balayasa Manggarai. Walaupun memakan waktu kurang lebih 6 bulan.
kita lanjut hunting sore di stasiun Jayanegara. Di jalur 3 masuk kereta api Argo Sindoro 12 jurusan Jakarta Semarang. Dan untuk KLB yang tadi kita rekam di stasiun Matraman, setelah sampai di stasiun Manggarai, nantinya rangkaian KLB akan kembali dimasukkan ke Balai Desa Manggarai. Lalu untuk kereta barunya akan dipersiapkan untuk dikirim ke Ketapang karena akan dipakai untuk kereta api Blambangan Express. Lanjut jalur 7 kedatangan kereta api Bangunkarta 123 dan di jalur 6-nya masuk KRL tujuan Kampung Bandan lewat Pasar Senen. Jadi untuk penumpang yang mau ke Bekasi atau Cikarang yang sedang menunggu KRL-nya di peron jalur 5 atau 6 harus berhati-hati di waktu ini karena terkadang yang masuk jalur 6 justru KRL yang ke arah Pasar Senen. Jadi dengarkan pengumuman lebih teliti supaya tidak salah naik. Jalur 4 kedatangan kereta api Menoreh 226F dan jalur 6-nya berangkat KRL ke arah Pasar Senen. Jadi kereta Menoreh tidak bisa dimasukkan ke jalur 7. Itu karena di jalur 7-nya masih ada kereta api Bangunkarta 123. Dan untuk menghemat waktu, di jalur 5-nya dimasukin untuk kedatangan kereta api Mataram 89 dari stasiun Solo Balapan. Kalau begini situasinya, berarti kereta api Argo Bromo Anggrek 1 akan melintas di jalur 3. Jalur 7 berangkat kereta api Bangunkarta, jalur 6 lokomotif pulang depo Cipinang,
Jalur 3 persiapan melintas kereta api Argo Bromo Anggrek 1 dari Surabaya Pasar Turi. Dan juga setelah kereta api Argo Bromo Anggrek melintas, di jalur 4 dan jalur 5-nya persiapan diberangkatkan kereta api Menoreh dan kereta api Mataram. Untuk kereta api Menoreh menunggu KA 1 melintas, sedangkan kereta api Mataram menunggu KA 123 melintas stasiun Pondok Jati terlebih dahulu. Jalur 3 melintas kereta api Argo Bromo Anggrek, jalur 4 berangkat kereta api Menoreh, dan jalur 5 berangkat kereta api Mataram. Jalur 5 berangkat kereta api Mataram 89. Bagi penumpang kereta api Mataram yang baru turun dari jalur 5 dan akan lanjut naik KRL, dihimbau untuk keluar stasiun dan melakukan tap-in terlebih dahulu. Karena di peron jalur 5, 6 stasiun Jatinegara tidak ada mesin tap KRL. Jadi sama aja seperti kereta yang masuk jalur 4 atau jalur 7. Penumpang kereta api jarak jauh tetap harus ke atas dulu untuk tap in lalu turun lagi. Jalur 3 melintas kereta api Bima 60 tujuan stasiun Surabaya Gubeng kelas eksekutif dan kelas kompartemen. Jadi walaupun sekarang rangkaian ini disimpannya di depo Cipinang, namun tetap saja hingga saat ini untuk kereta Bima dari Jakarta tidak berhenti di stasiun Jatinegara, melainkan tetap bablas atau melintas langsung seperti biasanya. Lalu di jalur 2 berangkat KRL ke arah stasiun Manggarai.
Jalur 4 masuk kereta api Jayakarta 218A tujuan stasiun Surabaya Gubeng. Jadi walaupun kereta Bima tidak berhenti di stasiun Jayanegara untuk yang ke arah Surabaya Gubeng, tetapi penumpang yang naik dari stasiun Jayanegara masih ada alternatif kereta lain yang berhenti di stasiun Jayanegara dan sama-sama bertujuan akhir ke stasiun Surabaya Gubeng, yaitu kereta api Jayakarta ini. Jalur 3 masuk lokomotif pulang depo Cipinang. Dan inilah lokomotif yang telah selesai berdinas KLB uji coba kereta baru dan uji coba kereta yang terlibat kecelakaan kereta api di Cicalengka pasca perbaikan. Oleh sebab jalur 3-nya ada lokomotif, maka kereta api Argo Cirebon 27 dari stasiun Tegal dipersiapkan untuk dilayani lewat jalur 2 ini, merupakan momen karena jarang terjadi. Karena kereta api Argo Cirebon masuk jalur 2, kita bisa melihat momen pergantian masinis lebih dekat karena biasanya pergantian masinis dilakukan jalur 3 atau 4. Namun karena jalur 4 ada kereta api Jayakarta dan jalur 3-nya tadi ada lokomotif, maka pilihan terakhir dimasukin ke jalur 2. Dan ini lokomotifnya masih memakai livery Idul Fitri. Padahal sebentar lagi akan memasuki momen Lebaran Idul Adha. Tapi nampaknya tidak akan ada livery spesial Idul Adha yang dibuat oleh PT KAI. Jalur 2 diberangkatkan kereta api Argo Cirebon 27 menuju stasiun Jakarta Gambir. Kenapa ini bisa dikatakan sebuah momen? Karena kereta ini masuk jalur 2 tetapi bukan dari jalur lama, melainkan dari jalur baru DDT. Karena biasanya kereta jarak jauh yang melintas jalur 2 ke arah Gambir adalah kereta yang memang sejak dari Bekasinya dimasukkan lewat jalur lama. Sedangkan ini mulainya dari jalur baru DDT lalu ke jalur 2.
Lanjut jalur 4 melintas kereta api Jayabaya 108-109 tujuan stasiun Malang. Jadi dalam waktu dekat akan bertambah lagi kereta yang memakai kereta ekonomi modifikasi seperti kereta api Jayabaya, yaitu kereta api Belambangan Express di rute Ketapang Semarang Tawang dan kereta api Banyu Biru di rute Semarang Tawang Solo Balapan. Dengan tentu untuk keretanya akan memakai kereta yang baru diuji coba hari ini. Berikutnya jalur 4 melintas kereta api Papandayan 7047. Dan setelah ini jalur 4-nya akan dipersiapkan untuk kedatangan kereta api Cikuray 268 dari stasiun Pasar Senen. Kenapa kereta api Cikuray hari ini dilayani di jalur 4? Itu karena hari ini kereta api Manahan 79F dari stasiun Solo Balapan tidak beroperasi. Penyebabnya mungkin karena hari ini adalah hari Selasa dan bukan hari libur. Makanya kereta Manahan 79F tidak jalan. Jalur 4 masuk kereta api Cikuray 268 tujuan stasiun Garut. Karena rangkaian kereta api Cikuray ini cukup pendek, hanya 8 kereta. Jadi bagi penumpang ekonomi 1 sampai 5 kereta api Cikuray yang naik dari stasiun Jayanegara, disarankan untuk tidak menunggu di dekat eskalator. Soalnya ini kan rangkaian pendek. Jadi kalau mau menunggu di dekat eskalator atau di dekat lift, lebih cocoknya jika akan menaiki kereta ekonomi 6 atau 7. Jalur 7 keberangkatan kereta api Bogowonto 135 dari stasiun Lempuyangan. Karena hari ini kereta api Manahan 79F tidak jalan, makanya kereta api Bogowonto dapat tiba tepat waktu di stasiun Jayanegara.
Ditambah lagi karena tadi kereta api Cikuray dilayani lewat Johor 4, makanya Johor 7 dapat dikosongkan untuk melayani kereta api Bogowonto tadi. Lalu di Johor 6 ada lokomotif dinas untuk kereta api Pandalungan rute Jakarta-Jember. Oke, kereta jarak jauh terakhir yang kita rekam sebagai penutup video hunting kereta api kali ini adalah kereta api Argo Cirebon 28 tujuan akhir stasiun Tegal. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk pencet tombol like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ini pas banget KRL arah Tanah Abang udah tiba, jadi langsung aja balik naik KRL ini.